Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Rubbama tallahumul adab ala tarki talab i'timadan ala kismatihi. Terkadang para arifin, orang-orang yang makrifat kepada Allah itu menunjukkan sikapnya itu dengan menunjukkan adab, tata krama terhadap Allah totalitas. Ya, dengan cara apa? Dengan cara ala tarkit tolak, dengan cara tidak meminta apapun terhadap Allah. Walaupun dia itu butuh, tapi dia itu sungkan jika minta sama Allah. Total, sama sekali nggak meminta atau nggak berdoa sama Allah, karena memang i'timadan ala kismatihi. Mereka itu sangat berpegang teguh pada keyakinan pembagian Allah tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Semua itu loh pasti ada pembagian nih, ya. Sampean nok ngerasa gak oleh bagian, jelas mati. Justru sampean hidup sampai detik ini itu berarti masih menerima pembagian Allah. Ngono ya. Jadi nek gak nerima wis pasti mati. Nek rezekine wis gak ono sisa utawa wis mari entek ya sudah mati. Gitu loh ya. Ternyata masih hidup berarti jatah rezekinya masih ada, gitu ya. Wastighalan bi dzikrihi. Jadi selalu disibukkan dengan selalu mengingat Allah. Zikir tok itu yang penting ya. Seberapa kuat kita berzikir, ya. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu maka paling banyak menyebut sesuatu itu. Kon cinta nang Busro tapi nggak pernah menyebut nama Busro, berarti palsu cintanya. Ima, ya harus disebut lah. Tuku bawang tumbas cak Busro, ya kudu ngono. Ya harus. Saumpama itu klopo, tumbas cak Busro kali, ya aku tuh ngono. Seakan-akan terus ngene jan, ahli aku. Nah, pura-pura lu lupa. Itu namanya orang yang memang cinta. Itu loh namanya cinta. Kamu cinta sama Allah, ya harus sering menyebut nama Allah. Mau nggak mau harus gitu. Bisa nggak bisa ya memang harus begitu. Gitu loh ya. Saya lanjut sekarang. Yani anal ba'dul arifin ka yaghlibu alaihi tafwid wis mari iki wingi. Nah, sekarang waqtalafa al-qaumu. Waqtalafa lan persulayaan. Artinya berbeda pendapat. Sapa al-qaumu kaum. Ini kaum yang mana? Apa kaum seperti kalian ini? Ya enggak. Ini kaum-kaum yang memang pecinta Allah. Kaum-kaum yang makrifat. Kamu memang ingin Kamu ingin dimasukkan ke kaum yang seperti mereka, beliau. Ya nggak apa-apa. Harus konsekuensi, harus selalu ingat kepada Allah. Halil afdol. Apa to utawi sing luwih utama? Iku ad-du'a'u, donga. Amis sukutu utawa meneng. Makanya kemarin kan saya jelaskan. Sebagian ada yang berkeyakinan Allah ya Rabbi ya Karim berdoa itu utama. Ada yang mengatakan diam aja itu yang utama. Dan tadi digambarkan sebagian arifin itu memang diam, gitu ya. Diam lebih selamat daripada banyak bicara. Sehingga ini aku diem ngono ya apa? Pendiam yai kakek omong. Ya kakek omong wah yai dadi diem. Biasa ngurusi santri pendiam kok saya kayak ngomongi. Nah tadi sawangan aku logo Bismillahirrahmanirrahim. Wis ngerti rek? Kon kabeh ngomong gak ngerti sawangane. Akhirnya nggih yai, ya wis ya. Wallahu a'lam bishawab.
Kapan kon pintermu ngono? Iya apa enggak? Aja kaya Abu Nawas, tukang pidato tukang anu. Saudara-saudara sekalian, saya ini berdiri di sini karena ada satu hal yang insya Allah kalian sudah paham. Kalian sudah paham? Kalian sudah tahu? Belum. Kabeh wong ngene gak tahu ya, belum. Jadi Abu Nawas, ya sudah, yang belum tahu silakan tanya yang tahu nanti ya. Enak wes. Jadi kan wes enak ngono gak ruwet-ruwet. Jadi gak bisa kayak gitu itu. Konsekuensinya seorang kiai harus menjelaskan sedetail mungkin. Gitu ya, sedetail mungkin. Nah, agak sana. Miftah, itu agak sana. Nah, cek ketok lho. Iki lho nusuti iki cek ketok kon cesok ndudono nang anakmu bakal. Iki lho nak bapak. Nah, itu anak. Pak kok elek, Pak? Lho. Jeyai ganteng kok. Ngono lho. Allah ya Rabb ya Karim. Lho ngono kan enak. Kon aja ndangak lho ya arek lho ya. Aja ndangak engko kuwatir ngerusak gambar iku. Pun amis sukutu utawa meneng warridho lan ridho. Makanya dari berbagai macam kelompok pecinta Allah, ada yang berdoa, ada yang diem, ada yang ridho. Gitu ya. Diem dengan ridho apa bedanya? Ya beda lah. Ono wong diketak dasi tas meneng sakjane wani, tapi meneng daripada gawe rame. Ono wong tewos. Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Seperti Ibrahim bin Adham. Makanya saya kisahkan sedikit. Ibrahim bin Adham itu cara uang iku preman bukan, tapi seorang raja. Seorang raja yang memang betul-betul menyesali terhadap kehidupan sebelumnya, yang hanya uang dan uang yang dicari. Akhirnya beliau mendapat hidayah oleh Allah, segera tampuk kepemimpinan daripada kerajaan diberikan ke saudaranya. Lalu beliau keluar dan mencari Allah, ibaratnya gitu. Asal-asalnya dari apa? Asal-asalnya dari seorang wali yang malam-malam itu ketika Ibrahim bin Adham lagi menghitung uang pajak nang kerajaan itu gak entek-entek saking akeh duit dari emas-emasan semuanya numpuk. Nah, tiba-tiba seorang wali Syekh Ahmad jalan-jalan di atas genteng para masyarakat, di atas genteng. Nah, suatu ketika Ibrahim bin Adham kedengaran glodak. Marah, hei siapa itu? Gitu, siapa itu? Diam. Jalan terus, glodak. Dibentak lagi. Siapa itu? Gitu. Saya tuanku, goblok. Ngapain? Nah, itu ngapain di atas genteng? Madosi jaran kula. Lucu sih. Cari kuda saya. Iku sing takon apa sing jawab sing rada koplak iku. Ya enggak lah, bukan koplak. Ternyata jenenge Ibrahim bin Adham itu orang normal dan orang yang berpikir secara rasional. Akhirnya jawabnya begini, goblok, cari kuda kok di atas genteng. Nah, bukan seorang wali kalau jawabannya tidak menohok. Gitu. Lebih goblok mana katanya? Lebih goblok mana, sampean atau saya? Saya di genteng mencari kuda. Sampean di dunia cari dunia. Nah, ya lucu nggak? Kalau saya di genteng cari kuda, masuk gak pantas si rodok pokro. Lah ini sudah hidup di dunia, tapi uprek cari dunia. Apa nggak seperti orang di tengah lautan nyari banyu, nyari air? Lucu nggak? Gitu loh, Pak Toh bingung nang ngarepe kapal, dhuwur kapal. Lah Pak Toh, ndolek banyu aku. Lucu kan kayak gini. Nah dari situ loh Ibrahim bin Adham langsung itu bedanya. Khazin, Busro, Tamim, Mukhlis ketika ditohok seperti itu, kalau orang biasa nggak sadar. Ngomong boy, iku nak konco. Tapi karena ini wali
yang menjawab, dan yang dijawab adalah calon wali yang memang hatinya dibedah oleh Allah untuk menerima hikmah. Akhirnya perkataan apapun yang orang biasa tidak memahami, beliau memahami. Akhirnya benar juga. Ini aku lagi menghitung uang. Ini aku lagi bingung mencari urusan uang. Dan Allah sekarang ini menasihati aku, menegur aku lewat orang itu. Nah dari situ loh nggak bisa tidur sampai 3 hari. Ya toh? Gara-gara jawaban itu nggak bisa tidur sampai 3 hari. Akhirnya mempunyai keputusan, barang 3 hari selesai, tutup, punya keputusan, dah saya tinggalkan kerajaan ini, saya kasihkan kepada saudara saya. Dan saya akan pergi menjauh dari kemewahan dunia ini. Aku cari Allah, kemanapun tempatnya, tanda kutip cari Allah. Mencari Allah nggak usah di mana-mana. Ya, nusamillah syai'allah kal asya wadatan anjihati siti kholi. Nggak usah di mana-mana. Wetan, kulon, dukur, nisor, Allah nggak butuh kayak gitu-gitu itu. Ya paham ya? Allah akan kau temukan di dalam hati kamu sendiri. Gitu loh, kapanpun itu. Akhirnya Ibrahim bin Adham mencari Allah dengan Dengan membawa ikatan kayu yang besar-besar sampai ceritanya pundaknya itu sampai lecet dan bengkak. Ketika ditanya, jadi jalan terus, jalan kaki tanpa sandal. Tanpa menggunakan sandal, dengan menggunakan kayu yang diikat ditaruh di pundak. Beliau ketika ditanya oleh seorang wali, kenapa kamu memayahkan seperti itu? Gitu loh. Karena aku terlalu nikmat dulu. Aku sungkan dengan Allah ketika aku berjalan dengan terlalu enak. Makanya Ibrahim bin Adham satu-satunya orang yang nggak pernah melihat atas, nggak pernah. Pasti dengan menunduk. Ketika ditanya kenapa? Sungkan nang Allah. Di mana harga diri manusia berani mendongakkan kepala, sombong di hadapan Allah. Saya nggak berani. Karena dosaku terlalu menumpuk di pundakku. Makanya saya isi dengan kayu-kayu ini sebagai tebusan. Dan saya nggak pakai sandal sampai kakiku berdarah-darah. Ketika beliau sudah menjadi seorang wali, beliau itu berada di tempat hiburan, tempat wayahe nggone karcis-karcis. Ibarat kalau ada Jatim Park atau ada kolam renang kan ono jalan masuknya kan. Nah, beliau itu suka mondar-mandir di situ. Langsung ditempeleng sama penjaga security ini, tempeleng. Ditempeleng itu kalau orang lain pasti menjauh, itu enggak, malah mendekat ke orang yang nempeleng tadi. Tuhan, tolong tempeleng saya lagi. Nantang kon. Enggak Tuhan, tolong tempeleng saya lagi. Ditempeleng lagi, tuas sampai jatuh. Berdiri lagi, Tuhan, saya mohon tempeleng lagi. Enggak agak sampai yang nempeleng pegel, capek. Sebenarnya kamu itu minta apa? Ya minta tempeleng. Dia minta tempeleng, bukan saya ini bercanda, memang saya minta tempeleng. Lah terus urusannya apa kamu minta tempeleng? Tahu nggak Tuhan? Tahu nggak Tuhan? Bahwa kepalaku ini pantasnya di neraka. Bahwa kepalaku ini pantasnya diinjak-injak oleh malaikat penyiksa. Bahwa kepalaku ini sudah nggak pantas lagi hidup di dunia. Karena saya selalu berbuat maksiat kepada Allah. Saya banyak dosa di hadapan Allah. Tolong tempeleng saya. Gitu. Ada nggak orang seperti itu? Nah, itulah orang-orang yang saya ceritakan tadi, kelompok-kelompok yang memang tidak mau berdoa, tidak mau minta sama Allah, mereka diam, mereka pasrah dengan apa pembagian Allah tanpa komplain apapun, ridho. Paham? Makanya timbul pertanyaan di sini, gimana sesungguhnya 3 hal ini? Mana yang lebih utama? Gitu. Halil doa, halil afdal ad-doa. Apakah yang utama itu berdoa? Amis sukut atau diam? War ridho, diam dan ridho. Nggak usah berdoa, diam dan ridho. Atau berdoa, mana yang lebih utama?
Jawabannya macam-macam. Manusia itu memang macam-macam bentuknya, ya toh? Ngoten. Faminhum mongko iku setengah saking kaum man utawi sapane wong iku kala ngendika sapa seman addu'a utai doa iku afdalu luwe utama apa doa. Kenapa? Li'annahu krana satemene doa fi nafsihi ing dalam awak dhewe doa iku ibadatun ibadah. Ngoten. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo nangis? Anake Baktiar ta? Bapake nang ndi bapake? Hah? Selametno bapak anakmu. Ambil sapa? Oh, digudai sana. Oh, awas kon san. Arek cilik iki gudho-gudhoan. Wes mari ngene gudhon, Baktiar, Ihsan. Gudhon, idik-idiken. Silite ngono. Dah saya lanjut ya. Liqaulihi karena dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a utai doa iku mukhul ibadati utae ibadah. Ngoten. Wal ityanu lan utawi nekani bima kelawan perkara huwa kang utawi ma wal ityanu lan utawi nekani bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku ibadatun ibadah. Se macane ya apa iki? Wal ityanu bima huwa ibadatun iku aula khabare al ityan. Nek sing kaitan iku wau ibadatun iku khabare huwa bima huwa ibadatun iku aula khabare mubtada sing pertama iku aula luwi utama min tarkihi tenimbang saking ninggal doa utawa ninggal ma. Dah. Tolong didekar. Wis ket mangus ngrungokno ya iki. Lah iya, rungokno maneng cek ngerti. Ngene ya. Tadi itu ada pertanyaan. Option, ya, 3 option. Ya minimal 2 option, 2 pilihan, yang mana yang ketiga itu mengandung 2. Ya tak anggap 2 lah. Yang pertama, kalau menurut kisah seperti Ibrahim bin Adham tadi, gimana? Ibrahim bin Adham malah nggak minta sama Allah, nggak minta apa-apa, hanya pasrah dengan pembagian Allah. Tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok yang memang tetap berdoa, minta sama Allah. Maka ada pertanyaan, apakah doa itu lebih utama daripada diam dan ridho? Gitu? Diam dan ridho. Mana yang enak? Berdoa atau diam saja? Gitu. Maka dijawab, faminhum man qala ad-du'a afdal. Maka sebagian ulama di sini bukan ulama fikih. Beda wisan. Ulama di sini bukan ulama ilmu filosofi, bukan ilmu mantek, bukan ilmu apapun, tapi ulama di sini memang ulama ahli tasawuf. Paham ya? Ngono lho. Ulama-ulama ahli tasawuf mengatakan ternyata ad-du'a afdal. Doa lebih utama daripada diem. Ya. Berdoa saja. Ngono. Enggak, saya enak diem. Didelok dapuran muai. Iya apa enggak? Didelok dapuran muai. Duwe coba titik re tonggor kabeh. Iya apa enggak? Delok ae. Meneng itu ketepaan. Meneng duduk krono ridho. Krono apa? Sariawan. Paham ya? Sariawan utawa tepak loro. Jajal waras apa nek gak ngoceh isuk benda isuk. Mulane apa maneh santri wedok. Dungaran si areku meneng. Oh arek iku ngamalno hikame. Gak. Gak percaya kon, gak ngarah. Wis gak ngarah. Ojo atik 100%, 1.000.000%. Ngono ya, kullu syai'in minal biasa wal kulina. Setiap sesuatu itu tergantung kebiasaannya di kulinoe. Kulinoe nyerocos ae, ya. Cerita sandal atau cerita kudung ae ngalang-ngalai sinetron Korea. Atase bahas kudung abang. Iku sak jenis-jenis kaine, sak jenis bolake, sak modele sing dodol, budale numpak becak soroe kena angin sembarang diceritakno kabeh. Napa enggak? Tukung di kopi ngampel.
Tuku ndi? Sudah dhewe ngono dole ono. Lah iku wong lanang. Ya to? Ngono wong lanang kok wedok. Gak ono wong ero nek aku tok. Khusus ngerti kon budale. Budale tok lho, masyaallah, sampai dibelani gak disopo bojo, gak disopo ngene. Koncoku iku pas budal mencucak-mencucu. Aku gak ngreken, wong atase aku kabeh tuku. Terus ngene terus. Ya sik wong wedok. Mulane Allah ya Rabb ya Karim, doa adalah lebih utama daripada diam. Ngoten. Karena apa? Li'annahu fi nafsihi ibadatun. Karena doa itu sendiri di dalam diri doa itu adalah isinya ibadah, gitu ya. Seperti yang didhawuhkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Cara sepeda motor, otak sepeda motor itu apa? Mesin apa oli? Ya wis, kon tuku oli dhewe, oli. Wis cekelen oli iku. Ya, mari tuku oli sak plastik. Mari ngono. Dodok kon ngomong. Beratang. Utawa iso teko enggak? Gak iso. Artinya otak daripada sepeda motor iku mesin. Ngono lho, paham? Ada gaya oli. Reketek. Tetap mesin. Ibarat kehidupanmu itu, otak kehidupanmu, otak daripada ibadah itu adalah doa. Tanpa doa, maka nggak ada isinya apa-apa kehidupan kamu itu. Paham? Itulah yang didhawuhkan Nabi tadi. Wal ityanu bima huwa ibadatun aula. Mengerjakan sesuatu yang isinya itu ibadah, itu lebih utama daripada tidak ibadah. Artinya, kalau kamu ditanya ibadah ambil enggak, afdol mana? Ya afdol ibadah. Berarti jika dibandingkan doa dan diam, afdol mana? Ya afdol doa. Gitu loh. Itu pendapat daripada sebagian ulama. Gitu ya. Tapi nanti ada sebaliknya. Wa minhum lan iku setengah saking kaum man utai sapane wong iku kala dawuh sapa seman as-sukutu utawi meneng wal khumulu lan khumul utawa nyamar tahta jaroyanil hukmi ing dalem ngisore lumakune hukum iku atamu luwe sempurna wa ardo lan luwe ngridhoake li annama krana satemene perkara sabako kang wis dhisik apa seman bayane min ikhtiyaril haqqi saking pemiline Allah sing hak ngono li annama krana satemene perkara sabako kang wis dhisik apa sema min ikhtiyaril haqqi saking pemiline Allah kang hak laka maring sira iku aula luwe utama min ikhtiyarika tenimbang saking pemilihmu ya. Sebagian ulama ahli makrifat itu mengatakan bahwa diam atau nyamar, ngerti nyamar sih? Diam atau nyamar. Nyamar itu berarti asale kiai pura-pura gak jadi kiai. Asale orang agung pura-pura kehidupan seperti orang biasa, seperti Gus Ud, seperti Gusmi. Itu kan itu kelasnya sudah memang seperti itu. Milih yang ini. Gitu ya? Ono sebalike. Gak kiai tapi ngiyai. Ono gak ngono iku? Ono. Seneng ndi kon? Kiai tapi gak ngiyai. Ambek duduk kiai tapi ngiyai. Senengan sing ndi kon? Pertama, nggih monggo ono hukum model apa ngerti. Ngene lho, ngerti. Gitu. Ana wong gak tau mondok, gak tau sembarang, ya cewong, ya goblok, ya sembarang, tapi ngomong sak ngomong kaya Oma Irama. Kaya Oma Irama, duduk Oma Irama, Oma Irama pinter. Iki kaya Oma Irama. Artine, ana wong salah didik, astagfirullah. Ana wong nakal didik, terlalu. Kayak ngono iku. Geding enggak? Geding. Jadi berlakulah
seperti halnya kamu, tapi singitkan, ngerti singitkan, sembunyikan kelebihan kamu. Itu sulit kayak ngono iku. Sembunyikan saja kelebihan kamu. Bukan ilmu ya. Kalau ilmu nggak boleh. Karena di hadisnya siapapun sing ngerti hukum, ya, ngerti fikih utawa iso ngaji, menyembunyikan ilmunya, maka dia akan mendapat tempat duduk di neraka nanti. Jadi kamu itu sudah ke pondok, sudah tahu hukumnya ini, hukumnya itu, kemudian ada orang yang salah, lalu kamu itu diam saja dengan alasan aku khumul. Kayak itu tadi, seperti Al-Hikam itu, khumul. Oh itu, maka diranjam kamu di neraka. Harus, kalau kamu tahu, maka kamu harus mengingatkan. Pak, sama ini kelapo, matamu gak harus sembahyang lagi. Apa aku sembahyang? Kau ya, nggih angsal, ngedepe lu ngetan. Lah kudu dielingno lho. Ngono lho, kudu dielingno. Kaya iya sembahyang. Kaya tek-tek ngledeki ngedepe ngetan. Jenengan terserah Pak, sembahyang basalah apa bener kula mboten ngurus. Tapi nek niki aneh sampean niku, ngedep ngetan, sampean tinggal sedaya ngedep rono. Meneng ae kon niku. Nah, akhirnya ngono kan. Nah, iku. Nah, itu loh. Nah, di satu sisi ini yaitu dia itu diam dan selalu menyembunyikan kelebihannya. Ini yang banyak disalahpahami oleh orang sekarang. Gitu ya. Disalahpahami. Rumangsane dengan khumul, dengan sudah masuk kriteria seperti ini. Enggak. Nanti ada sendiri kapan kamu khumul itu. Ya, ketika kamu di pasar, ya, mosok titik-titik qala ta'ala. Ya enggak lah. Nang preman-preman nang gedung biskup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam. Dibengkolang kon. Saya ulangi lagi, kelompok-kelompok yang nomor 2 adalah orang-orang yang menganggap diam dan bersembunyi atau menyembunyikan kelebihannya itu lebih utama daripada yang berdoa. Gitu ya, daripada yang berdoa. Artinya apa? Dia itu diam tahta jarayanil hukmi. Ini loh Kang Zaki, diam bukan berarti nggak usaha, tapi diam di sini tahta jarayanil hukmi. Miline banyu, wis melakoni ae. Iki lho, di bawah ketentuan hukum dari Allah, di bawah ketentuan aturan Allah. Sudah, saya diarahkan ke timur, ya sudah, diarahkan ke barat, ya sudah, diarahkan ke sana, ya sudah. Tapi saya akan berusaha untuk jika ke timur akan baik, jika ke barat juga baik, jika ke selatan juga baik. Itu loh maksudnya. Paham enggak? Ojo kon Bus, kon sembayang ta. Kula niki apa jare Gusti Allah. Ngono ya, saya ini apa kata Allah. Kalau saya sekarang nggak sholat berarti Allah memang menentukan hukumnya seperti ini. Ketepaan si dikandani ibu Zaki. Ya sih bus nang kene sik ya. Ana apa? Njoko ulek-ulek. Langsung teko temen duduk nang baduke Busra. Tok. Apa? Menengoh. Ini ketentuannya Allah. Iya apa enggak? Ini ketentuan Allah, saya harus mengerjakan ini. Saya enggak pandang buruk atau baik, ini adalah ketentuan Allah. Kamu harus menerima. Akhirnya jadi gegeran temen. Dia enggak paham ketentuan Allah itu seperti apa. Gitu ya. Maka, Allah ya Rabbi ya Karim, saya ulangi lagi. Orang yang sebagian menganggap diam dan menyembunyikan diri di bawah hukum Allah, di bawah ketentuan Allah, itu atamma wa ardo, lebih sempurna dan lebih meridhoi. Apa itu? Lebih diridhoi Allah. Allah akan suka dengan orang itu. Dikasih sepi duit, tetap sujud. Dikasih pekewuh keuripane, tetap sujud, tetap zikir,
tetap sembahyang, sama sekali nggak ada yang berubah setiap harinya itu, maka Allah akan mencintai orang seperti itu. Jangan heran kalau orang-orang seperti itu gak sampai suwe didadekno waline Allah, gitu ya, didadekno waline Allah. Atau kalian kepingin seperti wali-wali yang anu, ada salah satu kitab menjelaskan ada wali Rojabiyun, pernah saya jelas terangkan dulu, yaitu wali yang satu kelompok, yang kelompoknya itu memang apa, jadinya wali itu hanya di bulan Rejab, ya lah, ya bulan apa ya, Dzulhijjah tadi, Dzulhijjah, mbur Rejab itu kapan? Dzulhijjah itu apa sih istilahnya? Besar tak? Besar, Suro, Safar, Maulud, Ba'da Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab. Loh, kurang 8 wulan bu sik suwe, Zangil, Zaki. Sik suwe, lationo sik. Lationo dhisik. Wah, satu wali namanya Rojabiyun, kelompok namanya Rojabiyun, itu setiap awal bulan Rejab pingsan 3 hari. Jadi mulai tanggal 27, 28, 29 pingsan. Nanti tanggal 1 Rejab siuman. Kenapa Allah memingsankan 3 hari? Karena di dalam pingsan itu Allah mengisi pengetahuan selama 1 tahun ke depan. Ada yang kekasih Allah itu yang al-awwah, itu yang memang segaris atau bermadhab dengan, kalau nggak salah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu kalau nggak salah, kalau saya maaf, kalau salah maaf. Itu kalau nggak salah keterangan di kitab Jami' Karamatil Aulia. Itu begitu. Jadi al-awwah itu suka mendesah. Mendesah dalam artian kayak kono gak di duel. Nah, itu beda. Nah, Busra kan tahu kan Allah melas modelnya. Nah, Pak tuh. Sembuh Allah. Saja kan? Nah, kalau al-awwah yang satunya ini memang mendesah bahkan menjerit karena apa? Karena tidak tahan berpisah dengan Allah. Karena tidak tahan apa? Apalah pokoknya saking rindune na Allah Ta'ala yang waktu itu semakin memuncak, di detik itu memang sangat memuncak, ya, sehingga apapun nggak bisa menghalangi rasa rindunya, akhirnya ekspresinya seperti itu. Itu al-awwah itu namanya. Salah satu contohnya adalah siapa? Uwais Al-Qarani. Itu Uwais Al-Qarani itu kalau sudah tahajud, kalau sudah nggak inget apa-apa, diem, zikir, tiba-tiba mak beduntuk ngaget wong, gitu. Coba kalau di sini kayak gitu, kok Zaki kayak ngono jajal, gitu, langsung mengagetkan. Karena apa? Ekspresi yang tiba-tiba datang. Kamu belum merasakan betapa rindunya terhadap kekasih. Kamu ketika rindu dengan pacarmu, mukhlis sampai bojomu biyen kon ya apa? Kaya apa? Sampai ngelamuti tembok kon. Ya toh, saking kangene. Ngono saking kangene nang calon bojo. Ibaratnya ngono. Itu cuma manusia terhadap manusia. Lah ini ya, seorang kekasih ke kekasih. Kekasih kah cilik, kekasih kah gede. Ibaratnya kekasih nang kekasih. Sudah hancur lebur semuanya selain Allah itu. Karena yang ada di dalam hatinya terpenuhi dengan asma Allah atau zatnya Allah. Sudah terpenuhi seperti itu. Kita nggak bisa membahas seperti itu. Ya tuh, wis kangen ngunai, wis kangen ngunai. Tapi lebih detailnya hanya beliau-beliau yang bisa menjelaskan. Gitu ya, hanya beliau-beliau yang menjelaskan. Nggak bisa disembunyikan lagi, gitu loh. Apa ada orang sekarang ini deket-deket tahun-tahun seperti ini ada yang al-awwah? Ada, Dindra semua ada, Dindra semua ada. Namanya Kiai Mas Habib. Kalau sudah berzikir, dadak-dadak, ilah.
illallah, illallah, la ilaha illallah, langsung dadak. Kalau sudah illallah, la ilaha illallah, langsung berdiri sendiri, nyemplung nang kali, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang bisa nyalakan kayak gitu? Ada. Yai Habib namanya, Yai Mas Habib. Karomanya gimana Yai Mas Habib itu? Beliau itu kalau mandi di kali sini nih, ini dulu kan kalinya besar ini. Maka air yang kena kulitnya Kiai Habib diambil oleh masyarakat, kalau diminumkan ke ayam nggak mempan bacok. Apapun yang pernah disentuh atau yang menyentuh terhadap kulit Mbah Habib itu, maka Allah memberi faedah terhadap orang lain. Bahkan di Drosmo sini juga ada Sayyid Ali Akbar, ya, Sayyid Ali Azhar, Sayyid Ali Akbar punya peninggalan sumur di sini itu. Beliau itu setiap wirid, setiap pasti meludahnya di sumur itu. Maka jangan heran ketika waktu perang dulu itu Drosmo adalah satu-satunya tempat tujuan seluruh Jawa Timur, bahkan di luar. Semuanya ke sini hanya untuk minta tabarruk menghadapi penjajah. Maka Sayyid Ali Akbar, ya gak lah mosok siji nyowuk siji ya pegel. Ya kan? Apa beliau? Karena juga banyu nang sumur. Sudah minum semuanya. Di tahun 60 berapa, menjelang 70 menjelang saya lahir, kejadian kok. Jadi air sumur itu dipakai mencuci pohon, mencuci kates dan mencuci apa itu ayam. Jadi ayam yang dicuci di situ, kemudian pepaya yang dicuci di situ, lalu dibawa pulang, kemudian dioncei gak iso, ladingi sampai gobel kabeh. Gitu ya. Ayam juga gitu, dibeteti, dibeleh gak mempan. Akhirnya para pemuda Drosmo iku dulu langsung ambil air itu digawe tawuran menghadapi orang-orang PKI dulu. Sampai ada kisah sampai PKI beleh wong Drosmo kiri biyen pegel sing beleh. Ngerti pegel? Dietet-tetet gak luka sama sekali. Itu dulu. Nah, itulah makanya jangan heran saya sampai bersusah payah apa istilahnya mengarang sebuah syair sejarah singkat dari Badan Drosmo itu ya. Apa itu? Terus sama daruna, daru masyaikhina, terus sama nuruna, terus sama hibbuna. Ja'ana habibuna, telah datang Habib kita. Qablal ana asrina, sebelum zaman ini. Ibnul Habib Sulaiman, putra daripada Habib Sulaiman Mojo Agung Betek Sunan Kanigoro. Min nasli Abdurrahman, dari keturunan Sayyid Abdurrahman Cirebon sana. Ali Akbar ismuhu al-wara'u zahidu, yang warok, yang zuhud. Bisafai qalbihi terus sama tujadu, sebab kesucian hati beliau Drosmo ditemukan. Khamson min talamidhi, awalnya itu beliau cuma mempunyai 5 santri. Salah satunya adalah yang kalian kenal, santri dari salah satu 5 itu adalah Ki Hasan Besari, Pondok Tegalsari, Ponorogo. Siapa yang nggak kenal dengan Ki Hasan Besari? Itu adalah santri Sayyid Ali Akbar. Ya, itu awal dari pendidikannya hanya santri 5. Khamsun min talamidhi, awalu tarbiyati, awal dari cara mendidiknya, pendidikannya. Hatta ja'ahul qawmu talabu ala ilmihi, sampai
banyak orang yang datang untuk mencari ilmu terhadap beliau dan ramai. Mimba'di auladihi, salah satu putra Sayyid Ali Akbar, Ali Asghar ismuhu, namanya Ali Asghar. Sayakunu aliman kasyamsin hayatuhu, yang nantinya putra Ali Akbar namanya Ali Asghar ini nantinya akan menjadi orang yang alim, kasyamsin hayatuhu, yang kehidupnya seperti matahari. Wahum nurul mustafa, beliau-beliau termasuk ahli Drosmo semua dan keturunan-keturunannya nurul mustafa adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asraqad darus samai, dari beliau-beliau semuanya dan keturunan-keturunannya, maka Drosmo semakin bersinar. Bijahihim arduna kana darul ulumi, sebab beliau-beliau, sebab keagungan beliau-beliau, Drosmo menjadi kota ilmu. Ya toh? Oh, itu karangan saya sendiri, rek. Ya apa? Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Lianna ma sabaqa min ikhtiyaril haqq laka aula. Apapun pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihanmu. Ya apa enggak? Ngono, pilihan Allah lebih baik daripada pilihanmu. Makanya kata orang-orang yang enggak berdoa, wis menengai aku, saya berserah diri pada Allah. Apapun yang digerakkan sama saya, asal baik, insya Allah baik. Kalau dari Allah. Karena kalau buruk itu bukan dari Allah. Itu loh ya, harus dianu. Memang dari Allah, tapi Allah nggak mengendaki. Coba lihat di kitab Fathul Murid atau kitab Tauhid lain-lainnya itu. Ya, keimanan Abu Bakar ya diridhoi Allah, diiradati Allah. Tapi keimanan Abu Jahal dan Abi Lahab diiradati Allah, tapi gak diridhoi oleh Allah. Makanya keimanan atau takdir itu ada qad yuridu wa yardo. Ada yang dikehendaki dan Allah ridho. Ada yang Allah mengendaki tapi gak ridho. Seperti apa? Kon maksiat, kon gak sembahyang, kamu zina, kamu mencuri. Itu dikehendaki oleh Allah. Karena kalau nggak dikehendaki, nggak bisa jalan. Tapi Allah nggak ridho. Itu kan option kamu sendiri, pilihan kamu sendiri. Allah memberi kamu pikiran, itu kan biar kamu berpikir. Ini pantas nggak sama kamu? Ini layak nggak sama kamu? Baik nggak sama kamu? Kalau kamu berzina, memang punya niat zina, tak nang doli aku Kamu punya uang, kamu punya kendaraan, kamu punya kekuatan, maka Allah menyerahkan pada diri kamu sendiri. Ternyata hati kamu masih kuat antar perang nafsu dan pikiran. Ternyata yang kamu menangkan adalah nafsu kamu. Akhirnya berangkat, wes budalai, apa jari. Makanya sudah, kata Allah, ya sudah itu pilihan kamu kok. Itu kan kemauan kamu, bukan kemauan saya. Maka saya datangkan kamu ke sana dan itu pilihanmu. Paham? Gitu loh maksudnya, paham ya? Jadi pilihan Allah jauh lebih baik daripada pilihannya sendiri, gitu ya. Waqad waradalan teman-teman fil hadis dalam hadis qudsi. Apa man dawu man saghalahu dzikri, man utai sapane wong iku saghalahu ketungkul ing man apa zikri eling ing ingsun utawa zikir ing ingsun an mas'alati saking jaluk ing ingsun a'taituhu mongko maringi ingsun ing man afdal ma ing luwe utama-utamane perkara a'ta kang maringi ukti dudu a'ta bahasa fi'il mudhi a'ta yuktiyani sampai ukti nukti ngono ukti kang maringi ingsun asairina ing pira-pira wong kang njaluk ngoten. Nah, makanya di dalam hadis qudsi Allah dawuh seperti ini. Siapapun orangnya yang disibukkan ingat padaku, wes sapa ae ya, dalam kondisi apa ae, musim corona, musim dipecat, musim apa ae, gak pateken,
Semua musim, semua zaman itu milik Allah. Dalam kondisi seperti ini, kamu tetap disibukkan hanya mengingat Allah. Dengan cara wirid, dengan cara sholat, dengan cara ngaji, dengan cara apapun, dengan cara baca Al-Quran, selalu mengingat Allah. Makanya jangan heran, arek NR kene Majelis Nur Rasuli sedino sampai 3 kali darusan. Paham ya? Pagi habis subuh, kemudian sampai jam 7:30, habis subuh sampai 7:30, gantian sama anak-anak. Kemudian habis duhur istirahat, ya sampai nanti habis asar sampai gusdur menjelang maghrib. Habis maghrib selesai, habis maghrib sampai jam 9 malam, gantian. Coba bayang, pegel memang, capek memang. Tapi apa yang kamu perbuat tadi adalah istighal bidzikrillah, yaitu disibukkan ingat kepada Allah. Yaitu namanya istighal. Kerepotan, ikhlas gak ngurus, sing penting istighal bidzikrillah. Kamu itu sudah menyibukkan diri mengingat Allah. Maka jaminan Allah seperti apa? Apa gara-gara kamu itu iya iki nurut yai laan? Sudahlah. Kamu itu disibukkan ingat sama Allah dengan cara membaca Al-Quran. Maka janji Allah nggak usah kamu tagih, pasti kewujud. Apa janji Allah? Temriki. A'taituhu afdhal ma u'ti as-sa'ilin. Aku akan memberi kalian perkara yang lebih baik daripada yang diminta orang-orang lain. Gitu lah ya. Apa yang paling baik diminta oleh manusia? Ridho Allah, ampunan Allah. Itu yang terbaik. Bukan uang, bukan jabatan, bukan dapat kerjaan. Semua itu memungkinkan jauh dari Allah. Tapi kalau sudah ridho dan ampunan, maka nggak mungkin jauh dari Allah. Sampai kapanpun nanti kamu, dalam posisi apapun, kamu selalu di dalam naungan ridhonya atau rahmatnya Allah. Gitu loh. Itulah makna daripada kongkonane kiaimu, gurumu. Lah iya, kok durung mulai ngajine, durung mulai sekolah sebarang. Memang enggak. Karena apa? Pondok-pondok sana memang belum aktif seperti ini. Maka saya siasati seperti itu. Makanya mukhlis kon masih ulum rezeki pendino mrene. Sudahlah, kamu sudah saya bilang, kamu nggak akan rugi. Ya kan? Rugi dari apa? Satu, kamu akan lancar baca Al-Qur'anmu. Kamu itu punya punya sangu. Apa sangu itu? Kamu itu di sini punya bekal ngobrol dengan Allah. Enak kan? Deroan sampai Allah, enak enggak? Ngobrol kok dengan Allah, enak enggak? Paling enak. Karena apa? Kalau ingin ngobrol dengan Allah hanya dengan 2 cara. Salat dan baca Al-Quran. Lihat hadis. Ya tak? Cuma itu. Iya, tapi bacanya agak ngantuk-ngantuk. Gak paten. Kurang ikhlas ya soalnya kula niki nek gak teko jekengken dodok. Gak paten. Gak ngurus kok niatmu kaya apa? Gak ngurus. Allah gak mau tahu seperti itu. Makanya kata Rabi'atul Adawiyah, kaitane tok wedi koyo ngono, suwe-suwe engko ana fadilahe dhewe, ana kebungane dhewe. Cara mukhlis kayak gini, rada bunga, moce lumayan daripada awal-awal biyen. Tapi saiki sejerek tarungono wis seje, iya apa enggak? Ngono maneh waris bluas parel ngene. Wis notok aku. Mondok sakmono suwene gak oleh blas. Barang saiki tak ajar terus mulai poso wingi. Tajar rupane terus. Saiki enak macane. Lho, ya apa enggak? Nek aku dadi bapake, untung bapake gak ono nang kene. Nek aku dadi bapake tak celuk Farel iku. Tak leboni 1 juta duwike. Tapi mari tak cukup maneng. Kemudian ada lagi yang menggawokkan saya. Sangat gawok saya ini. Siapa? Rizki. Iki Bagas itu. Aduh. Awal-awalnya iki loh, endi rok endi sin gak tahu. Tapi saiki alhamdulillah, walaupun apa itu nggak lancar tapi tahu sudah huruf.
Luar biasa. Dari apa itu kalau bukan dari paksaan kiai ini? Ya bang enggak? Ngono. Coba no aku kado merintah terus kan gak nurut. Ngajak longgo. Ya bang enggak? Jajal lo. Sekali-kali jadi satria. Bikin jadi satria. Yai merintah terus aku mau. Jajal. Jajalan mem. Gak ngadeg longgo, gak. Tapi push up. Gak ruwet-ruwet lagi ki. Loh, terus mari ngono, gak darus tok. Loh, nak darus tok kan iso omong-omongan guyon. Ternyata ada sesuatu yang jitu. CCTV. Tak delok CCTV. Sapa sing ngomong-omongan? Tak delok. Sapa sing? Gampang. Dek, aku metu. Ngajak longgo. Ngajak longgo. Terus mari ngono gawe ulah aku. Lampu ngarep tak pateni. Lawang tak tutup. Jadi santri. Asik. Bebas menisor, arek menisor, alasan jeding. Begitu munggah kabeh aku metu. Ngadeg longgo, ngadeg longgo. Bingung, salahku apa? Mang mudun gak pamit. Lha iku unike kiaimu. Ada saja cara. Tapi cara itu alhamdulillah 90% merasuk dan manfaat faedah nang awakmu kabeh. Iya. Saya nggak tahu. Saya kira jenenge Bagas, apa mana sapa iki? Rezeki loro iki alhamdulillah. Nah, rapat masalah bungkusan mana? Iya. Mari ngono. Sapa iki? Anu ngono lho. Mukhlis. Lumayan arek iki. Ngono. Saking lumayane kaifa yasa dadi kaifa saya. Kaifa yasa kaifa saya. Biyen lho. Biyen usaha niku masa lalu, saya iku enggak bisa. Wis masa lalu. Goodbye my stupid. Iya apa enggak? Ngono loh, selamat tinggal kebodohanku. Sekarang wis gak zamane goblok. Paham? Zamane kudu pinter. Gak pinter kon dilindas dengan zaman kon. Ya kadul. Ya ini durung kei mangan-mangan. Ya ayuan nasi. Ya ini ngerti. Wis mari, kono mangan. Kok nasine wis mateng. Nah iku. Ya kadul barku yakhtafu absarahum bulat. Ya kadul dul ya kadul bardul. Ya opo. Setelah awakmu iku luar biasa. Walaupun gurumu iku wong kereng, tapi minimal nyentel nang awakmu faedah iku, Bang, yang kamu rasakan hingga kini. Kenikmatan itu yang bisa kamu pamerkan ke anak istrimu nanti. Kalaupun saya meninggal, kamu masih ada seperti itu. Ngono. Bukan saya meninggal terus ilmu yang ada di sini langsung ikut meninggal, enggak. Masih tetap ada, bahkan berkembang. Bisa kamu ajarkan sama anak-anakmu nanti. Gitu loh ya, paham? Iku mulane kerenge yaimu iku biasa ya oleh ngedepi iku. Ngono lho. Biasa ya cari lebay. Aku sajane. Sajane. Sopo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut sekarang. Wa minhum lan iku setengah saking kaum man utai wong fasola kang merinci sapa seman. Ada kaum yang berpendapat ya didelok-delok. Kamu itu menurut kamu enak mana? Afdal mana? Berdoa atau diam? Nah, yang satu menurut saya berdoa. Yang satunya menurut saya diam. Nah, yang ketiga iki model koyo awakmu ngene iki ya apa jare? Ya, apa jare ini ulama, saya jabe apa jaremu. Paham? Kalau ini, ya apa kata nantilah dilihat dulu kondisinya. Memang betul, mengucapkan itu memang bisa
mengekspresikan, mengaplikasikan itu bisa. Kalau kita, ya apa jare, ya akhirnya nganggur terus. Iya apa enggak? Engkau dulu sinetron, siapa jare lah, iki si apik si anko ae. Iya toh? Ngono. Kalau ini yang pendapat ulama loh ya, bukan kelas abal-abal. Ulama arifin yang kelasnya itu kelas high, kelas tinggi, yang punya pendapat. Dilihat kondisinya dulu. Kapan perlu berdoa, ya berdoa. Tapi jika serak, enggak. Ini loh, enak kan? Ngono kalau cok niru kan, kok teko. Makanya perinciannya seperti apa? Faqala mongko dawuh sapa seman al-auqatu mukhtalifatun. Al-auqatu utai pira-pira waktu iku mukhtalifatun beda-beda. Fa in wajada mongko lamun nemu sapa adai wong sing donga fi qalbihi ing dalam atine adai nemu isaratan ing isara ila du'a maring du'a kal imbisati kaya dene bunga wa tawajjuhi lan ngedep fatu'a'u wa tawajjuhil qalbi lan ngedepi ati fatu'a'u mongko utai du'a iku aula luwih utama wa in wajada lan lamun nemu sapa se adai fihi in dalam qalbihi fihi in dalam alqalbu isaratan ing isara ila sukuti maring meneng kal qabdi kaya dene susah wa adami tawajjuhil qalbi lan ora anane ngedepi ati fasukutu mongko utawi meneng iku aula luwe utama. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa si adai fi qalbihi ing dalam atine adai ora nemu sayan ing suwi-wiji min dalika saking mengkono-mengkono imbisat lan qabdun bunga utawa susah kana mongko ana apa doa wa tarkuhu lan ninggal doa iku sawaun padha. Naam, yo podo, ngono. Maam, yo bener. Gini maksudnya. Kalau menurut sampean mana yang paling enak? Doa atau diem? Maka dijawab ibaratnya tergantung. Al-auqat mukhtalifah. Ingat ya, waktu itu macam-macam. Waktu itu beda-beda. Terus fa in wajada adda'i fi qalbihi isyaratan ila du'a, jika suatu ketika hati orang ini serk berdoa ada isyarat, jadi isyarat. Isyarat itu adalah pemberian dari Allah, satu isyarat yang mengharuskan dia berdoa. Nak kon nate ta oleh isyarat ini. Isyarat iku teko atimu dhewe, diterjemahno dhewe, diperpruk dhewe. Kudu jungkel lho ngene iki. Iku anu-anumu dhewe. Paham? Kalau ini enggak, memang isyarat dari Allah mengharuskan dia berdoa, maka dia berdoa. Gitu ya, maka dia berdoa karena isyaratnya seperti itu. Seperti apa? Allah ya Rabbi ya Karim kal imbisati wa tajuhil qalbi, seperti berbahagia ya, memperlihatkan hal yang bahagia tok tanpa memperlihatkan hati yang sedih. Itu memang sudah isyarat dari Allah. Gitu ya. Gitu loh, isyarat. Jadi apapun yang tergerak di isyaratnya maka dia lakukan. Kalau bergerak untuk berdoa, maka dia berdoa. Tapi fatdu'a aula, maka doa menurut saya dalam kondisi seperti ini, doa itu lebih utama. Karena saya sudah dapat isyarat untuk berdoa. Gitu. Kemudian wa in wajada fi isyara ila sukut, jika ada isyarat yang mengharuskan saya diam, maka saya harus diam. Seperti apa? Seperti waktu sumpek, seperti saya ini dililit hutang, seperti saya ini dalam kondisi kena corona seperti ini, musim corona seperti ini, masyarakat semua sama takut, semua sama ketakutan terhadap ekonominya, maka saya mending diam. Saya nggak berdoa sama Allah agar corona selesai, saya nggak berdoa sama Allah agar hutang bisa dilunasi, saya juga nggak berdoa sama Allah agar terhindar dari segala hal penyakit-penyakit. Nggak berdoa. Paham? Gitu. Maka fasukutu aula. Maka buat saya diam lebih utama. Karena apa? Allah sudah memastikan pada diri saya, apapun itu saya akan terima. Ini sulit mengaplikasi seperti ini.
Paham enggak? Sangat sulit. Fa illam yajid fi qalbi syai'an min dzalik kana ad-du'a wa tarkuhu sawaun. Nah, terus posisi yang ketiga sama. Sama apa artinya? Saya pikir berdoa atau tidak sama saja buat saya. Ya, kepingin dungo yang dungo, kepingin meneng ya meneng. Buat saya berdoa dan diam sama saja. Nah, gitu ya. Kalau tadi memang ada isyarat disuruh berdoa, maka dia berdoa. Ada isyarat disuruh diem, maka dia diem. Maka yang ketiga ini berdoa dan diem sama saja. Ya sudah, saenake. Gitu ya. Nah, mari ngono kon aplikasinya nang awakmu. Yo, kata kiai gimana ngaji diri kan? Seenaknya. Jadi ibaratnya seenake dhewe kon akhiri. Paham ya? Kepengin ngamuk nang bojo, ngamuk. Iki Allah yang menjalankan saya. Aja ngono. Kepengin nyolong berarti Allah sudah memerintahkan saya seperti ini. Iki nak cara bahasa anu niku gobelok. Ya kena goblok itu berarti jahil murakkab. Setumpuk-tumpuk goblok bisa. Paham ya? Ngoten. Ingkana lamun ono apa al-ghalibu perkara kang menang alaihi ing atase adai hadi khina idzin ketika lam yajid wa iku al ma'rifatu ma'rifat kana Allah ya Rabb ya Karim mongko ono apa sukutu meneng iku aulalwi utama. Allah ya Rabb ya Karim, maka kebanyakan walaupun ada 3 pilihan, kebanyakan para ulama ahli arifin memilih diam. Karena menurut beliau doa iku koyok wong jaluk apa istilahnya gak terima nang Allah. Itu nanti ada keterangannya. Ngono lho. Doa padha ambek ngilingno wong sing lali. Berarti nganggep Gusti Allah iku lali. Nah, ibaratnya gitu. Enggak lah, soal adab. Buat saya berdoa sama Allah itu enggak punya adab. Saya lebih baik diam saja. Oh, itu luar biasa. Ya enggak? Pun wallahu alam bisawab.